Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 18 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polresta Banyumas bersama unsur terkait melakukan respon cepat dalam penanganan bencana yang menyebabkan puluhan rumah rusak. Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat resmi memulai operasi Zebra Lodaya 2025 dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Personel Ditpamovit Polda Maluku menunjukkan respon cepat saat menemukan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak sekolah dasar. Di informasi pertama pemirsa, personil Ditpamovit Polda Maluku menunjukkan respon cepat saat menemukan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak sekolah dasar di depan SD Negeri 201 Telaga Kodok. Petugas langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban. Personel Ditpamovit Polda Maluku melakukan langkah cepat memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas. Insiden terjadi di depan SD Negeri 201 Telaga Kodok pada Rabu 12 November 2025. Insiden melibatkan seorang siswi sekolah dasar yang tergeletak di badan jalan. Personel Ditpamovit di bawah pimpinan Aibda Hairul Patwapo yang saat itu sedang patroli langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Tindakan sigap ini mendapat apresiasi warga sekitar yang menyaksikan kejadian. Korban diketahui bernama Nadi Wangi, 9 tahun, siswi kelas 3 SD Negeri 201 Telaga Kodok. Sementara pengendara kendaraan yang terlibat diketahui bernama Mutia, 23 tahun, warga Hitu, Maluku Tengah. Tindakan cepat regu patroli ini mencerminkan kehadiran humanis Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya mengamankan objek vital, namun juga tanggap terhadap kondisi darurat yang terjadi di lingkungan publik. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa tindakan ini sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa patroli preventif tidak hanya berfokus pada objek vital, namun juga keselamatan publik. Polda Maluku akan terus memperkuat pelaksanaan patroli di seluruh wilayah hukum, khususnya di area publik dan sekolah. Upaya ini untuk mencegah gangguan keamanan dan menjamin keselamatan masyarakat. Langkah cepat yang diambil regu patroli Ditpamovit tidak hanya mencerminkan profesionalisme anggota Polri, namun juga memperkuat citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang hadir dengan empati dan kemanusiaan. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah pemirsa, Polresta Banyumas bersama unsur terkait melakukan respon cepat dalam penanganan bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Peristiwa ini menyebabkan puluhan rumah rusak dan warga terpaksa mengungsi demi keselamatan. Tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas kembali terjadi sejak curah hujan tinggi pada tanggal 12 November 2025. Struktur tanah yang miring dan sangat labil menyebabkan retakan meluas pada rumah warga dan ruas jalan desa. Sebanyak 42 rumah terdampak dengan rincian 10 rumah rusak ringan dan 32 rumah rusak berat. Sementara 56 kepala keluarga terdata terdampak secara langsung dari pergeseran tanah ini. Sebagian warga telah dievakuasi ke tempat aman, 29 jiwa mengungsi sementara di rumah kerabat, dan 37 jiwa lainnya dipusatkan ke aula Balai Desa Ketanda. Pengungsi terdiri dari 10 laki-laki dan 27 perempuan. Polsek Sumpiuh bersama BPBD melakukan pemasangan polis lain di rumah-rumah yang mengalami retakan parah. Polis lain juga dipasang pada masjid, musola, dan ruas jalan yang sudah tidak aman untuk dilewati.
Personel Polri terus membantu warga memindahkan barang-barang ke tempat pengungsian. Sembako dan kebutuhan pokok juga telah disalurkan ke pengungsi. Dinas Sosial telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga. BPBD melakukan pemetaan dan pengukuran pergeseran tanah untuk mengetahui potensi pergerakan susulan. Pos pemantauan didirikan di 2 titik untuk memantau perkembangan dan mempercepat langkah penanganan. Petugas Polri dan Linmas melakukan patroli ke rumah-rumah yang ditinggal mengungsi. Masyarakat juga terus diimbau untuk tidak menempati rumah yang beresiko ambruk demi keselamatan. Hingga saat ini retakan tanah dilaporkan masih terus bertambah meski pergerakannya pelan. Petugas terus meningkatkan kewaspadaan dan berkoordinasi untuk menghindari korban jiwa. Dari Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polri mempercepat transformasi presisi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan penguatan pelayanan publik, ketahanan nasional, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas tahun 2045, Polri terus bertransformasi sebagai institusi yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan dan strategi Polri selaras dengan arah pembangunan nasional dan 8 Astacita Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan transformasi menuju Polri presisi, berbagai langkah strategis dijalankan untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya di sektor-sektor vital bagi masyarakat. Dalam mendukung ketahanan pangan, Polri menggerakkan jajaran hingga tingkat desa untuk membuka lahan pertanian dan membantu distribusi hasil panen masyarakat. Sementara melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri, turut menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal. Di bidang penegakan hukum, Polri berkomitmen menindak tegas korupsi dan narkoba tanpa pandang bulu. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik. Dalam bidang pendidikan, Polri melalui SMP dan SMA Kemala Bayangkari serta Kebala Taruna terus menanamkan nilai-nilai disiplin, karakter, dan semangat kebangsaan sejak dini. Sedangkan di bidang pelayanan publik, inovasi digital seperti aplikasi SKCK Online, layanan darurat 110, dan Dumas Presisi menjadi bukti komitmen Polri dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. Program ketahanan pangan membantu masyarakat desa mandiri secara ekonomi. Pendidikan Bayangkari melahirkan generasi muda berkarakter dan berbagai layanan publik berbasis digital telah memangkas jarak antara Polri dan rakyatnya. Semua langkah tersebut menggambarkan satu benang merah yang sama, bahwa Polri terus bergerak maju, selaras dengan semangat transformasi dan transparansi yang menjadi ruh dari kebijakan nasional dan misi KIP. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menegaskan arah transformasi menuju institusi yang lebih humanis dan profesional. Dalam berbagai kesempatan, Kapolri selalu menegaskan Polri harus hadir memberikan solusi, bukan sekedar reaksi, melayani dengan hati, bekerja dengan empati. Dengan semangat presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, Polri terus berbenah, berinovasi, dan bersinergi demi satu tujuan. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjaga kepercayaan publik, dan mengawal Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Polri transparan, Polri inovatif, Polri untuk Indonesia. Pemirsa, jajaran Polsek Sapuran, Polres Wonosobo mengamankan 2 orang warga asal Cirebon, Jawa Barat yang diduga mengedarkan merica oplosan di Pasar Sapuran pada Selasa pagi 11 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kasus peredaran merica oplosan tersebut terungkap setelah seorang pembeli melaporkan adanya kejanggalan pada butiran merica yang baru saja dibelinya.
Setelah diperiksa, diketahui bahwa produk tersebut bukan merica murni melainkan campuran bahan lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Sapuran langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 2 terduga pelaku berinisial SP dan SA beserta sejumlah barang bukti. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas antara lain adalah 7 bungkus merica oplosan yang masing-masing seberat 1 kg. 1 buah stapler warna biru beserta isi serta 37 kantong plastik merek Beder yang digunakan untuk mengemas produk tersebut. Pada hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025, kami Polsek Sapuran mengamankan terduga 2 pelaku warga Cirebon, Jawa Barat yang telah menjual merica oplosan. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan warga terkait penjualan merica palsu dan melaporkan kepada kami. Akhirnya kami menindaklanjuti, kami memeriksa, kami menemukan barang bukti 7 kemasan plastik, 7 kemasan merica dan campuran bahan sagu serta plastik kemasan. Agar masyarakat berhati-hati dalam membeli atau mencari bahan kebutuhan. Bila mana ada sesuatu yang mencurigakan, silahkan melaporkan kepada kantor polisi terdekat atau kepada anggota Polri yang mereka kenal, serta mungkin bisa melaporkan ke call center kami 110 yang selalu standby 24 jam. Dari Humas Polsek Sapuran Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.